Shalom, terpujilah nama Tuhan di bumi dan di surga. Sebelum kita kebaktian pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Satu suara
berada saat ini, saya percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinga kalian, siapkan hati kalian, dan siapkan Alkitab kalian supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tetap konsentrasi, jangan main-main, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena saya pun sendiri sebagai pengkhotbah, saya tidak tahu kapan firman Tuhan itu berbicara secara pribadi kepada kalian. Jadi tetap dengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Teman-teman semuanya, saat ini kita masuk ke suatu tatanan kehidupan yang baru. Karena adanya COVID-19 akhirnya memaksa kita untuk melaksanakan yang namanya new normal. Kemana-mana kalian harus bawa yang namanya masker. Harus pakai masker. Yang mungkin dulu kalian nggak peduli, sering-sering cuci tangan, dikira bersihan banget sih, ya sok banget sih, ya. Sekarang kita masih sering-sering cuci tangan. Kalau yang dulu biasanya mau cuci tangan males, pakai embunnya es batu di gelas, tinggal diusap-usap buat cuci tangan, ya. Siapa yang pernah melakukan? Ya kan? Sekarang itu hal itu nggak bisa kita lakukan lagi, gitu. Kita masuk ke new normal. Terus kemana-mana mulai bawa yang namanya hand sanitizer. Terus nggak cuma itu aja. Kalau dulu kita bawa tisu, mesti dibilang rempong, ya, kebanyakan gaya. Tapi sekarang kita kemana-mana bawa tisu. Nggak cuma tisu kering aja, tisu basah pun kita juga bawa. Kenapa sih? Simpelnya supaya nggak kena virus. Salah satu tindakan kita masuk ke dalam new normal. Kalau dulu kita bisa nongkrong rame-rame, kita bisa deket-deketan sama teman, duduk deket-deketan kita bisa. Tapi sekarang kita harus dipaksa untuk physical distancing. Kalau dulu kita masuk ruangan tinggal masuk aja, sekarang mesti ditembak dulu nih. Tembak. Mesti kita dicek dulu suhunya pakai termogan. Kalau seandainya suhu kita lebih dari 37,5 atau 38 derajat Celcius, kita nggak boleh masuk. Kita nggak boleh masuk ke ruangan. Karena apa? Sama-sama saling menjaga supaya tidak terkena virus. Teman-teman, dulu kita nggak biasa melakukan itu, tetapi sekarang kita dipaksa untuk melakukan itu. Dari kehidupan yang lama, kita dipaksa, diminta untuk masuk ke satu kehidupan yang baru. Tapi sebenarnya teman-teman, mari kita melihat lebih luas lagi. Kehidupan baru sebenarnya bukan cuma karena COVID-19. Teman-teman, sebenarnya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita lahir baru. Di saat itulah sebenarnya kita sedang memasuki suatu tatanan kehidupan new normal. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Kehidupan sebagai seorang hamba dosa dan kehidupan sebagai anak-anak Allah itu jelas berbeda. Mari bersama-sama kita pelajari hal ini. Mari bersama-sama kita pahami hal ini. Bagaimana kita hidup di dalam suatu kenormalan baru sebagai seorang anak-anak Allah. Untuk menjadi anak Allah cukup kamu terima Tuhan Yesus. Tetapi hidup sebagai anak-anak Allah itu yang harus
harus kita usahakan setiap hari. Nah, bagaimana hidup yang sebagai anak-anak Allah ini? Bagaimana kehidupan manusia yang baru ini? Bagaimana new normal life sebagai anak-anak Tuhan? Yuk kita buka di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk kalian semuanya. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Artinya orang-orang yang melakukan hal-hal di ayat yang ke-5 itu disebut dengan orang-orang durhaka. Dahulu, kita perhatikan keterangan waktunya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita hidup sebagai manusia berdosa, kita melakukan hal-hal ini. Kita disebut dengan manusia-manusia yang durhaka. Tetapi sekarang, ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di ayat ini kita jelas banget, keterangan waktunya jelas. Dahulu dan sekarang. Dahulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi sekarang setelah kita terima Tuhan Yesus, setelah kita lahir baru, kita menjadi manusia-manusia yang baru. Dahulu kita hidup di dalam dosa, tetapi sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Jadi, yang pertama teman-teman, bentuk dari new normal life orang-orang yang percaya, anak-anak Allah, adalah mematikan hidup lama atau kebiasaan-kebiasaan lama. Kebiasaan-kebiasaan lama, ada tindakan kita mungkin, ada perkataan kita. Gak jarang di antara kita semua banyak anak-anak muda yang gampang banget ngomong kotor, gampang banget serentetan nama hewan keluar dari mulutnya. Kalau di Jawa gampang banget yang namanya pisuhan, misuh, gampang banget keluar dari mulutnya. Marah juga gampang keluar. Dan ini nih, nama tengah hampir semua wanita, gibah. Gibah gampang banget kita ucapkan. Begitu kumpul, tahu gak sih dia itu loh, lihat deh Instagramnya, sombong, mentang-mentang handphonenya baru, fotonya mirror mulu. Itu tuh gambar buahnya dikeliatin. Itu tuh lihat, kok bisa sih, kan dia nggak punya duit, kok bisa sih beli handphone yang ada gambar buahnya, kameranya 3 lagi. Hati-hati, ini salah satu contoh dari kehidupan manusia lama. Ketika kita hidup sebagai manusia yang baru, hal ini harusnya sudah nggak ada lagi.
Jadi teman-teman, ayo kita melangkah sebagai manusia yang baru. Untuk menjadi manusia yang baru, kita mesti meninggalkan manusia yang lama. Jadi teman-teman, new normal life. Yang pertama kita meninggalkan kehidupan lama. Yang kedua kita hidup sebagai manusia yang baru. Dan ingat, status kita sebagai manusia yang baru itu kita dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Di ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Teman-teman, kita mesti sadar bahwa kita ini dikasihi oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru. Oleh karena kita dikasihi Allah, kita menjadi manusia yang berharga. Kita berharga karena kita dikasihi Allah. Bukan semata-mata karena kamu berharga makanya Tuhan mengorbankan hidupnya. No. Kita ini orang berdosa. Tapi karena Tuhan mengorbankan hidupnya, karena Tuhan memberikan hidupnya, kita diubahkan menjadi orang-orang yang berharga. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan manusia yang baru, ternyata ciri-cirinya adalah dia adalah manusia-manusia yang penuh dengan belas kasih. Manusia baru itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan, kesabaran, dan mudah mengampuni. Memaafkan itu gampang, tapi melupakan itu sulit. Ketika ada orang yang salah sama kita, iya kok iya udah aku maafin, iya kok iya udah aku maafin. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu kamu ketemu orang itu, itu orang yang udah nyakitin aku. Mengampuni itu bukan sekedar memaafkan, tetapi juga melupakan kesalahan dari orang. Kenapa kita harus seperti itu? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan gak pernah ingat-ingat masa lalumu. Tuhan gak peduli masa lalumu seperti apa. Itulah contoh pengampunan yang Tuhan berikan atas kita. Dia benar-benar mengampuni kita, mengubahkan hidup kita. Jadi teman-teman, yuklah kita hidup sebagai manusia-manusia yang baru. Dan yang ketiga, manusia yang baru, habit dari new normal life anak-anak Allah adalah hidup di dalam ucapan syukur. Kita memiliki habit senantiasa bersyukur. Kalau kita baca utuh dari ayat 5 sampai ayat yang ke-17, 3 kali disebutkan oleh Paulus untuk jemaat Kolose, bersyukur. Saya bacakan untuk kalian dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sudah 2 kali kata bersyukur. Di ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 3 kali dikatakan bersyukur. Jadi teman-teman, habitnya orang yang sudah lahir baru, habitnya orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak Allah, habitnya adalah hidup dengan ucapan syukur. Suatu kali saya buka timeline di Twitter, ada satu akun yang cukup unik. Akunnya namanya Nanti Kita Sambat Hari Ini. Nanti kita sambat atas hari ini. Teman-teman, yang namanya sambat itu enak. Enak banget yang namanya sambat. Yang namanya ngeluh itu enak. Seakan-akan beban yang ada di dalam diri kita itu keluar begitu saja. Apalagi sekarang kita masih dalam masa di rumah aja. Rasa-rasanya sambat itu dengan mudah kita keluarkan dari mulut kita. Aduh, tugas online-nya banyak banget sih. Aduh, tugasnya kok numpuk sih. Aduh, kok aku makan terus, berat badanku gak turun-turun. Aduh, berat badanku kok naik. Aduh, aku gak dapat pemasukan, gak masuk sekolah ya. Sambat, terus sambat. Ternyata teman-teman, habit orang yang percaya membangun new normal kehidupan orang-orang percaya, kita harus meninggalkan segala bentuk persambatan. Kita mesti banyak-banyak mengucap syukur. Kenapa kita mesti terus senantiasa mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur, kita menyadari kasih Allah atas setiap kita. Kita bersyukur karena kita memperoleh hidup yang kekal. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih sehat. Kita bersyukur dong, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, ternyata itu ada dampak positifnya loh buat kita. Saya mau kasih satu kesaksian ya buat kalian semua. Di awal tahun, saya biasa menulis apa yang harus saya capai di sepanjang tahun ini. Salah satu target saya, pencapaian apa yang harus saya capai adalah Youth GBI HOW Ngawi, dan GBI HOW Ngawi sendiri itu punya satu channel YouTube, dan di situ ada kontennya untuk bisa memberkati orang yang lebih banyak lagi. Saat itu saya nggak pernah bayangkan apa yang harus saya lakukan, dan saya mengucap syukur dengan adanya pandemi ini, dengan adanya COVID-19 ini. Akhirnya channel itu terwujud dan ada kontennya, upload tiap hari. Saya mengucap syukur kalau ternyata pelayanan yang di tempat ini, di tempat saya melayani saat ini di Gereja Bethel Indonesia House of Worship Ngawi, ternyata pelayanan di sini berkembang. Dulu nggak pernah mikir kita akan melayani melalui media, tetapi pandemi ini memaksa kita akhirnya harus berpikir secara kreatif bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Salah satunya lewat ini. Itu adalah salah satu bentuk yang saya syukuri. Kalau saya
Saya juga bersyukur selama masa pandemi ini betul-betul hampir 3 bulan saya di rumah aja, saya bisa family time. Bisa kumpul sama keluarga. Coba bayangin, ketika kalian waktu sekolah dulu, jam 7 kalian udah berangkat sekolah, bisa jadi pulang jam 3 sore. Jam 3 sore mulai itu bisa jadi dilanjutkan sama les. Pulang jam 5 sore itu masih ada tugas, ngerjain tugas. Saya tanya, family time kalian kapan? Kapan kalian ngobrol secara pribadi dengan orang tua kalian, curhat-curhatan sama orang tua kalian? Ketika kita sekarang di rumah aja, kita bisa loh melakukan hal itu. Kalau dulu mungkin doa keluarga itu jarang, tapi begitu ada pandemi ini, tiba-tiba mesbah keluarga itu muncul. Orang tua kalian mimpin kalian doa, nyembah bareng, berdoa bareng, ibadah sama-sama. Hal ini juga perlu kita syukuri. Jangan cuma sambat aja. Bersyukur itu juga memampukan kita untuk menerima diri kita dalam rupa Allah. Pandangan kita terhadap diri kita berubah. Kalau dulu di manusia lama kita sering sambat, aduh kok mukaku gini ya, kok kulitku hitam ya, kok badanku gemuk ya, atau persambatan yang lain, kok aku bodoh ya, kok aku nggak sepintar dia ya, kok hari ini dia sudah dapat itu, aku kok belum ya. Tetapi dengan bersyukur, kita melatih diri kita bersyukur, kita bisa menerima diri kita apa adanya, seperti Tuhan menerima diri kita. Dan yang pasti, bersyukur itu mengurangi segala keluhan kita. Teman-teman, bersyukur itu merupakan satu kesediaan untuk kita mengucapkan terima kasih Tuhan tanpa bilang ini masih kurang. Jadi teman-teman, hari ini ada satu tantangan untuk kalian. Give thanks challenge. Jadi silakan kalian buka Instagram kalian masing-masing, sebutkan hal-hal yang membuatmu bersyukur selama masa pandemi ini, selama masa kalian di rumah aja. Apa yang paling membuat kalian bersyukur? Terus jangan lupa tag di IG @youth.gbihowingawi dan tag 3 teman youthmu. So, ayo kita hidup dalam kenormalan baru sebagai anak-anak Allah dengan kita meninggalkan manusia lama, kemudian dengan kita hidup sebagai manusia baru dan membiasakan diri untuk tetap bersyukur. Ikuti Give Thanks Challenge. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada hari ini. Biarlah Tuhan kebenaran firman yang kami terima pada hari ini semakin membawa kami untuk dapat hidup di dalam suatu kenormalan baru sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus bertumbuh hidup serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bantu kami, mampukan kami untuk dapat menanggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan lama kami, meninggalkan setiap keburukan-keburukan lama kami Tuhan Yesus, meninggalkan kehidupan lama kami, dan kami akan menjalankan satu kehidupan baru bersama dengan Engkau sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia-manusia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, walaupun sekarang kami juga akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan setiap persembahan kami ini boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman semuanya, untuk
persembahannya bisa kalian kumpulkan dulu di rumah, dan nanti ketika kita bisa bersama-sama kembali untuk kita beribadah bersama-sama di gereja, kita akan bawa persembahan itu dan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita tutup peribadahan pada hari ini. Boleh semakin membawa iman, pengharapan, dan kasih kami terus semakin intim, semakin dalam kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, untuk kota kami, untuk bumi kami yang saat ini sedang dilanda pandemi virus COVID-19 Tuhan. Kami serahkan bumi kami serahkan negara kami serahkan kota kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang menjamah dan melalukan setiap pandemi ini dari muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya obat maupun vaksinnya boleh segera ditemukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun sekarang kami akan mengakhiri peribadahan kami, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang akan terus senantiasa menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, dan tangan-Mu Tuhan yang akan membawa kami kepada suatu kemenangan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya.